Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Pada saat ini, Wang Chai yang telah kembali sadar dari pengaruh skillnya Ruth Bader, langsung mengarahkan senjatanya ke arah Ruth Bader. Hal tersebut jelas membuat Ruth Bader terkejut, karena dia tidak menyangka, skill uniknya bisa dibatalkan. Saat Alpha masih terpengaruh dengan skillnya Ruth Bader, Wang Chai seketika menanyakan, siapa Ruth Bader sebenarnya dan kenapa Ruth Bader menyerang sistemnya. Karena Ruth Bader terus diam saja, Wang Chai segera memperingatinya. Meskipun Ruth Bader bukanlah ancaman baginya, dia tidak bisa membiarkan Ruth Bader, karena dirinya tidak mengetahui niatnya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Wang Chai memutuskan untuk melenyapkannya. Hal tersebut membuatnya terus bergemetar ketakutan, dan dia bertanya-tanya, kenapa skill uniknya bisa dibatalkan padahal dia sekarang berada di level Demon King. Saat dia berpikir dirinya akan segera mati, Lei Ping tiba-tiba berlari ke arah mereka, sambil memanggil namanya Wang Chai dan Alpha. Hal itu membuat perhatian Wang Chai teralihkan pada Lei Ping. Oleh karena itu, dia tanpa sadar menarik kembali semua senjatanya. Dan setelah itu, dia langsung ke arahnya Lei Ping untuk menyambutnya. Lei Ping kemudian mendekat ke arahnya, lalu mengatakan, dia mendengar suara keributan di sini jadi dia kemari. Pada saat itu, Ruth Bader merasa lega, dan dia langsung menyadari kalau pria itu adalah pahlawan legendaris. Kemudian, Ruth Bader berpikir, karena pahlawan legendaris adalah seorang pria, dia pasti akan lebih mudah dihadapi. Setelah itu, Ruth Bader langsung berpura-pura pingsan, sambil bergumam, cerita pahlawan yang menyelamatkan seorang gadis cantik selalu berhasil. Namun sayangnya, Lei Ping tidak menyadari keberadaannya, karena saat itu perhatian Lei Ping hanya teralihkan pada Alpha yang terus tertawa. Lei Ping mencoba menyadarkan Alpha, namun Alpha tetap tidak bisa tersadar. Oleh karena itu, Lei Ping tanpa pikir panjang langsung menamparnya dengan sangat keras. Hal itu membuat Alpha tersadar, dan dia langsung menyebut namanya Lei Ping. Tamparan keras yang Lei Ping berikan pada Alpha membuat tangannya Lei Ping sakit, dan sambil menggoyangkan tangannya, Lei Ping menanyakan pada Alpha, apa dia akhir-akhir ini kurang tidur. Ketika Alpha mencoba mengatakan sesuatu, Lei Ping tiba-tiba langsung mengajaknya kembali ke rumah. Ruth Bader yang masih berpura-pura pingsan, menunggu dengan penuh harapan Lei Ping akan membantunya berdiri. Namun sayangnya, Lei Ping bahkan tidak melirik sedikitpun padanya, dan mulai berjalan pergi. Menyadari rencananya telah gagal, Ruth Bader segera berdiri sambil berkata, "Permisi, bisakah kamu membantuku?" Mendengar suaranya, Lei Ping segera melirik ke arahnya dan langsung menanyakan pada Ruth Bader, siapa dia? Singkat cerita, di rumahnya Lei Ping, terlihat Elizabeth yang sedang menikmati camilannya. Ketika dia melirik ke arah pintu, Alpha dan Wang Chai tiba-tiba membuka pintu untuk masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Lei Ping segera masuk sambil membawa Ruth Bader yang sedang berpura-pura. Melihat Ruth Bader, ekspresi Elizabeth seketika berubah. Pada saat itu, Lei Ping dengan lembut bertanya pada Ruth Bader, apa dia masih merasa kesakitan? Ruth Bader yang sedang berpura-pura, mencoba merayunya, dengan mengatakan, dia masih sedikit pusing dan hanya perlu beristirahat sebentar. Mendengar perkataannya, Lei Ping dengan hati-hati membaringkannya di sofa, kemudian memintanya untuk beristirahat, dengan berkata, beristirahatlah di sofa, aku akan pergi sebentar untuk menyiapkan secangkir teh untukmu. Elizabeth yang sedang menyaksikan semua itu, jelas tidak dapat mempercayai apa yang sedang dia saksikan. Namun saat dia melirik ke arahnya Alpha dan Wang Chai, amarahnya tiba-tiba mendidih. Menyadari kemarahannya, mereka berdua langsung merasa ketakutan, dan pada saat itu, Alpha mencoba menjelaskan bahwa mereka berdua tidak melakukan apapun. Elizabeth yang sudah sangat marah, hanya mengabaikan penjelasannya, dan saat itu, Elizabeth tanpa pikir panjang langsung melayangkan tendangan pada mereka berdua. Namun untungnya, Alpha sempat berhasil menghindarinya, karena dia langsung merubah wujudnya menjadi wujud pedang. Sedangkan untuk Wang Chai yang tidak sempat menghindar, jelas langsung terhempas keluar rumah. Dengan perasaan putus asa,
Wang Chai mencoba menjelaskan semuanya dengan singkat, bahwa Elizabeth sudah salah paham tentang semuanya. Namun sayangnya, Elizabeth tidak mau mendengarnya. Oleh karena itu, Elizabeth langsung melayangkan pukulan yang begitu keras padanya. Ketika Elizabeth terus melayangkan beberapa pukulan padanya, Ruth Bader yang sedang memperhatikan mereka berdua dari dalam rumah, menebak bahwa wanita yang sedang marah itu adalah Ratu Iblis Elizabeth. Pada saat itu, dia merasa dirinya seperti secara tidak sengaja telah menyebabkan pertengkaran di antara mereka berdua. Kemudian, dia tiba-tiba tersenyum licik, karena dia berpikir, jika dia bisa mempengaruhi Leping dengan skill uniknya, dia bisa membunuh Elizabeth untuk memenuhi janjinya pada pemimpin Lautan Kegelapan, yaitu Azathoth. Sesudah memikirkan hal tersebut, dia langsung melirik ke arahnya Leping yang sedang menyiapkan teh untuknya di dapur, sambil mengatakan, "Saatnya menangkapmu, pahlawan legendaris." Setelah dia mengaktifkan skill uniknya untuk mempengaruhi Leping, dia tiba-tiba terkejut karena skillnya sama sekali tidak bisa mempengaruhi Leping. Hal itu membuatnya kebingungan, dan dia bertanya-tanya apa yang salah dengan skillnya. Pada saat itu, Leping sedang berjalan ke arahnya dan langsung menawarkan secangkir teh barley padanya, dengan mengatakan, meminum teh itu mungkin akan membantunya merasa lebih baik. Namun, Ruth Bader hanya mengabaikan Leping, karena dia tanpa pikir panjang langsung mengaktifkan kembali skill uniknya untuk mempengaruhi Leping, sambil bergumam, tidak mungkin ada yang salah dengan skillnya. Untuk sesaat, Leping tampak terpengaruh dengan skillnya, namun saat Leping menatap matanya, skillnya langsung kembali gagal. Pada saat yang sama, Leping dengan polosnya bertanya padanya. Matanya Ruth Bader terlihat berkedut. Apakah dia merasa tidak enak badan? Hal tersebut membuat Ruth Bader merasa frustasi, karena dia tidak bisa mempercayai apa yang sedang terjadi. Kemudian, Leping tiba-tiba tersenyum lembut padanya, lalu memintanya untuk segera meminum teh yang telah dia siapkan. Ruth Bader yang sudah tidak bisa berkata-kata, dengan enggan mengambil secangkir teh tersebut. Saat dia mencoba mencium aroma teh tersebut, dia dapat merasakan magic power yang begitu kuat di dalam teh tersebut. Namun saat dia mencoba mencicipinya, gelombang sihir yang begitu kuat tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, sehingga dia pun pada akhirnya berhasil menerobos ke level Demon King bintang 1 ke bintang 2 dengan mudah. Melihat reaksinya setelah mencicipi tehnya, Leping segera menanyakan, apa dia sudah merasa lebih baik sekarang. Namun tiba-tiba saja, Ruth Bader menjatuhkan secangkir teh yang dia minum, karena pada saat itu, tubuhnya merasakan sensasi yang aneh. Karena merasa khawatir, dia menanyakan minuman apa yang baru saja Leping berikan kepadanya. Pada saat itu, energi kegelapan seketika mulai keluar dari tubuhnya, dan jelas, dia merasa kesakitan, oleh karena itu, dia langsung berteriak dengan sangat keras. Hal itu membuat Leping merasa khawatir. Leping menggaruk kepalanya, sambil bertanya-tanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi. Teringat teh yang dia berikan pada Ruth Bader terbuat dari gandum, Leping menebak bahwa Ruth Bader alergi gandum. Mendengar suara keributan dari dalam rumah, Elizabeth segera masuk ke dalam dengan tenang, lalu mendekati Leping. Kemudian, Elizabeth menjelaskan dengan singkat pada Leping, bahwa Ruth Bader menjadi seperti ini karena dia terikat kontrak dengan Lautan Kegelapan, seperti yang pernah terjadi pada Cici. Karena penjelasannya itu, Leping segera meminta Elizabeth untuk menyelamatkan Ruth Bader seperti yang pernah dia lakukan pada Cici. Namun sayangnya, Elizabeth tanpa pikir panjang langsung menolaknya, dengan mengatakan, jangan harap. Seperti yang sudah kita duga, Ruth Bader menjadi seperti itu karena teh yang dia minum sebelumnya, sebab teh tersebut mengandung kekuatan sihir yang bisa membatalkan kontrak kegelapan, seperti kontrak yang telah Ruth Bader dan Azathoth buat sebelumnya. Ruth Bader yang terus bergemetar kesakitan, tiba-tiba saja mengeluarkan sosok makhluk seperti parasit dari Lautan Kegelapan dari dalam mulutnya. Hal itu membuat Leping terkejut, dan dia bertanya-tanya, apakah parasit tersebut sama seperti dengan parasit yang pernah dia lihat sebelumnya. Bagi yang sudah lupa dan sangat penasaran dengan parasit sejenis itu, silahkan periksa part 5 menit 6. Pada saat ini, parasit tersebut seketika menanyakan, bagaimana cara mereka menemukan keberadaannya, padahal dia sudah sangat berhati-hati menyembunyikan dirinya. Saat parasit tersebut akan kembali mengatakan sesuatu, Leping tiba-tiba mengambil alat pembersih debu untuk melenyapkannya. Setelah itu, Leping menghela napasnya, merasa lega sambil mengungkapkan, parasit tadi membuatnya takut setengah mati. Setelah semua itu, Elizabeth melotot ke arah Ruth Bader,
lalu menanyakan apa tujuannya datang ke sini. Ruth Bader yang masih bergemetar, seketika memohon pada Elizabeth untuk tidak salah paham, lalu menjelaskan dia dipaksa melakukan semua ini. Pada saat itu, dia sedang bergumam dalam hatinya, bahwa semua yang sedang terjadi ini benar-benar tidak masuk akal, karena kontraknya dengan Azathoth bisa dibatalkan dengan secangkir teh saja. Elizabeth tentu saja tidak dapat mempercayai apa yang dia katakan barusan. Oleh karena itu, kemarahan Elizabeth tiba-tiba berkobar, dan dengan suaranya yang tajam, dia memerintahkan Ruth Bader untuk tidak berbohong. Karena kemarahannya itu, gelombang kekuatannya yang sangat besar ikut keluar dari tubuhnya, sehingga membuat Ruth Bader langsung merasakan rasa tekanan yang benar-benar luar biasa. Tekanan tersebut tidak hanya membuatnya merasakan rasa ketakutan yang sangat luar biasa, tapi juga membuat pikirannya dipindahkan ke suatu tempat, di mana di tempat tersebut dia merasa dirinya seperti seekor semut di hadapan Elizabeth. Pada saat itu, Leping tiba-tiba mendorong Elizabeth dengan lembut ke samping, lalu mengatakan, Elizabeth sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, dan dia meminta Ruth Bader untuk tidak memperdulikannya. Hal itu membuat Ruth langsung tersadar, dan ketika Leping menyadari Ruth Bader sedikit merasa gugup, Leping segera memintanya untuk tetap tenang, lalu menanyakan, "Tadi kau bilang kau dipaksa, apakah ini ada hubungannya dengan Serikat Kegelapan? Tolong jelaskan secara perlahan pada kami." Setelah Leping mengatakan hal tersebut, Ruth Bader melihat kesempatan untuk merayunya. Oleh karena itu, Ruth Bader segera memeluk kakinya Leping, kemudian menjelaskan, Serikat Kegelapan beraliansi dengan Azathoth, yaitu pemimpin Lautan Kegelapan. Mereka memaksa dirinya bekerja untuk mereka, dia tidak ingin melakukan hal buruk. Jadi dia memutuskan untuk melarikan diri, tetapi dirinya tidak tahu kalau mereka sudah menanam sesuatu yang jahat di tubuhnya. Kemudian, dengan nada lembut sambil menangis, Ruth Bader menanyakan pada Leping, apa Leping bisa membantunya. Karena Ruth Bader terus memeluk kakinya, Leping merasa gugup, lalu berkata, tidak masalah, dan memintanya untuk melepaskan kakinya terlebih dahulu agar mereka bisa membahas hal ini secara detail. Setelah beberapa saat, terlihat Leping yang telah memberikan pakaian untuk Ruth Bader. Namun, pakaian itu terlalu ketat untuknya. Pada saat itu, Elizabeth tampak kesal, lalu memperingati Ruth Bader bahwa pakaian itu sebenarnya dibuat hanya untuk dirinya. Mendengar perkataannya, Ruth Bader tersenyum, kemudian memprovokasinya dengan berkata, "Aku hanya meminjamnya sebentar, jangan pelit, Nona Ratu Iblis." Hal tersebut membuat Elizabeth merasa sedikit kesal. Oleh karena itu, Elizabeth memperingatinya, apapun tujuan Ruth Bader harus pergi dari rumah ini sebelum besok. Mendengar perkataannya, Ruth Bader kembali tersenyum, lalu menjelaskan, sejujurnya, awalnya dia dikirim untuk membunuh Elizabeth. Tetapi setelah dia dimurnikan oleh Leping, dia sekarang sudah berbalik arah. Namun jika Elizabeth memaksa dirinya pergi, dia tidak akan berani membentak Elizabeth. Tapi jika Leping ingin dirinya tinggal, dirinya tidak akan pergi melawan keinginannya Leping. Semua perkataannya membuat Elizabeth semakin kesal. Oleh karena itu, Elizabeth memperingatinya, apa Leping akan terus menjaganya jika dia hanya bisa terus tinggal di sini untuk makan dan minum gratis. Perkataan Elizabeth membuat Ruth Bader tertawa pelan, lalu berkata, "Seperti kata pepatah, pahlawan hanya bisa tergoda oleh seorang wanita cantik. Mungkin karena bentuk tubuhku yang sempurna, Tuan Leping akan terus menjagaku. Tetapi Nona Ratu Iblis, mungkin kau tidak akan mengerti dengan maksudku." Perkataannya membuat Elizabeth melirik dirinya sendiri, lalu menanyakan pada Ruth Bader, apa Ruth Bader pikir penampilannya ini adalah penampilannya yang sebenarnya. Sebelum Ruth Bader mengatakan sesuatu, Elizabeth tiba-tiba merubah bentuk tubuhnya ke bentuk aslinya. Hal itu membuat Ruth Bader terdiam sekaligus terkejut, dan dengan senyum percaya diri, Elizabeth bertanya padanya, apakah ini bentuk tubuh sempurna yang Ruth Bader maksud. Setelah itu, Elizabeth mendekati Ruth Bader, lalu menanyakan, di mana rasa kepercayaan dirinya sekarang. "Lihat baik-baik, kau bukan apa-apa di depan diriku," ucap Elizabeth dengan sombong. Namun, sosok Ruth Bader ternyata lebih menggairahkan daripada Elizabeth. Hal itu membuat Elizabeth terkejut. Oleh karena itu, dia secara tidak sadar berteriak, "Ini tidak mungkin." Leping yang berada di luar, segera masuk ke dalam rumah karena mendengar suara keributan itu, lalu menanyakan, apa yang terjadi. Begitu Ruth melihatnya, dia seketika meraih tangannya Elizabeth untuk menampar dirinya sendiri. Setelah itu, dia berpura-pura menangis, lalu mengatakan, "Saudari Elizabeth, jika aku telah melakukan kesalahan,
aku akan memperbaikinya. Hal itu membuat Elizabeth terdiam, karena dia terpikirkan sesuatu. Leping yang sudah salah paham, segera menatap Elizabeth, lalu menanyakan, kenapa Elizabeth melakukan semua ini. Ruth Bader yang sedang berpura-pura menangis, meminta Leping untuk tidak menyalahkan Elizabeth. Meskipun kamu melihatnya aku dihukum, itu pasti salahku, ucap Ruth Bader yang sedang berpura-pura. Hal itu membuat Leping segera mendekatinya, kemudian memintanya untuk tidak menangis, dan dia yakin hanya ada kesalahpahaman di antara mereka berdua. Ketika Leping melirik ke arah Elizabeth yang sedang menatap Ruth Bader dengan serius, Ruth Bader secara sembunyi-sembunyi tersenyum, karena dia berpikir, selama dirinya selalu berpura-pura salah, Leping pasti akan selalu berdiri di sampingnya tidak peduli apapun yang Elizabeth jelaskan. Namun tanpa dia duga, Elizabeth tiba-tiba mengatakan, tidak ada kesalahpahaman di antara mereka berdua, karena dia hanya ingin menghajar Ruth Bader. Setelah dia mengatakan itu, Elizabeth yang sudah begitu kesal, menanyakan, apa ada yang salah dengan perkataannya? Tindakan Elizabeth membuat Ruth Bader merasa khawatir. Oleh karena itu, dia segera meminta Leping untuk menyelesaikan masalah ini. Karena permintaannya itu, Leping tiba-tiba memanggil namanya Elizabeth dengan serius. Kemudian mengungkapkan, baiklah, dia percaya Elizabeth pasti punya alasan melakukan semua ini. Hal itu membuat Ruth Bader terkejut, namun Leping segera menjelaskan padanya, bahwa Elizabeth adalah Ratu Iblis yang memiliki kekuatan sihir yang luar biasa. Jadi mungkin Elizabeth melakukan semua ini karena Elizabeth merasakan kejahatan yang tersisa di tubuhnya. Karena pendapatnya itu, Leping juga meminta Ruth Bader untuk bersabar, karena menurutnya metode Elizabeth untuk membantunya sedikit kasar. Kemudian, Leping segera pergi keluar, sambil meminta Elizabeth untuk melanjutkan apa yang ingin dia lakukan karena dia tidak akan mengganggu lagi. Hal tersebut membuat Ruth Bader bergemetar, namun sayangnya, sudah tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Setelah itu, Elizabeth menatap Ruth Bader dengan tatapan serius, sambil mengatakan, rencana yang sudah dia rencanakan merupakan rencana yang sangat ceroboh. Ruth Bader yang sedang bergemetar ketakutan, mulai melangkah mundur mengakui kesalahannya. Namun tiba-tiba saja, Elizabeth membalikkan badannya, lalu mengatakan, dia tidak pernah menganggap Ruth Bader dengan serius, karena dia melihat Ruth Bader bukan sebagai ancaman. Ketika Elizabeth mulai berjalan menjauh darinya, Elizabeth seketika berhenti sejenak, untuk memperingatinya jangan merasa senang dulu. Malam harinya, terlihat Wang Chai yang sedang sibuk memperbaiki dirinya sendiri setelah dipukuli oleh Elizabeth tadi siang. Sementara itu, di dalam rumah, terlihat Ruth Bader yang baru saja menerobos ke level Demon King bintang 3 setelah menyantap makanan yang Leping sajikan. Dan pada saat itu, tubuhnya mulai memancarkan energi murni. Karena dia sudah menghabiskan makanannya, Leping segera menawarinya untuk makan lagi. Berhubung hidungnya mulai berdarah, karena gelombang kekuatan dalam dirinya terus meningkat, dia dengan cepat melambaikan tangannya sambil mengatakan ini sudah cukup untuknya. Pada saat itu, Ruth Bader sedang bergumam dalam hatinya, walaupun dia sangat menginginkannya, tubuhnya tidak bisa menanggungnya, karena makanan yang Leping buat selalu berhasil membantunya menerobos. Berhubung Ruth Bader menolak, Leping segera mendekati Elizabeth, lalu mulai menambahkan makanan buatannya ke piring Elizabeth, sambil meminta Elizabeth untuk makan lebih banyak lagi. Ruth Bader yang sedang memperhatikan Elizabeth yang sedang makan, terkejut, sambil bertanya-tanya bagaimana dia bisa makan sebanyak itu seperti sedang memakan makanan biasa. Setelah berpikir sejenak, Ruth Bader seketika menebak, bahwa Elizabeth mungkin telah melampaui level Demon King. Mengetahui hal tersebut, Ruth Bader semakin terkejut, karena dia benar-benar tidak menyangka, di dunia ini, ada sosok yang telah melampaui level Demon King. Tidak heran Elizabeth rela menyerahkan dunia untuk tinggal bersama pria ini. Sekarang aku lebih bertekad untuk mendapatkanmu Leping, guman Ruth Bader dalam hati. Setelah itu, Ruth Bader berniat mengubah suasana, dengan menanyakan, Elizabeth memiliki nafsu makan yang begitu baik. Tetapi bukankah Elizabeth harusnya merasa khawatir Leping tidak akan menyukainya jika dia selalu makan terlalu banyak seperti ini? Elizabeth yang sedang fokus makan, hanya mengabaikan pertanyaannya. Namun tiba-tiba saja, Leping menjawab pertanyaan Ruth Bader, dengan mengatakan, bagaimana bisa aku membenci Elizabeth? Malah aku selalu merasa senang ketika melihat Elizabeth menikmati makanan buatanku, karena ini satu-satunya hal yang sering aku lakukan dengan benar. Mendengar perkataannya, Ruth Bader mengungkapkan, dia sangat iri dan berharap bisa makan makanan yang dibuat khusus untuknya setiap hari. Tiba-tiba saja,
Elizabeth membenturkan tangannya ke meja, sambil menyatakan, dia tidak punya selera makan sekarang. Dia menjadi seperti itu karena dia salah memahami perkataan Leping barusan. Satu-satunya hal yang sering aku lakukan dengan benar. Leping, apa maksudmu satu-satunya yang bisa aku lakukan dengan benar di matamu hanyalah makan? Gumam Elizabeth yang sudah salah paham. Kemudian, Elizabeth segera meninggalkan meja makan untuk pergi ke sofa menonton TV. Ketika Ruth Bader sedang membicarakan sifatnya Elizabeth pada Leping, Elizabeth hanya mengabaikannya, dan terus menonton TV sambil menikmati cemilan kesukaannya. Ternyata, Leping juga sedang mengabaikan semua yang Ruth Bader katakan, karena dia sedang terfokus pada Elizabeth. Emosinya selalu berubah, apa itu normal selama datang bulan, tetapi melihatnya tidak senang membuatku merasa tidak nyaman, gumam Leping dalam hati. Setelah beberapa saat, terlihat Ruth Bader yang sedang mandi, dan secara tidak sengaja, dia menerobos ke level Demon King bintang 4 setelah memakai sabun buatan Leping. Pada saat itu, dia bergumam, dia tidak menyangka, hanya dengan minum air, makan, mandi dan melakukan hal-hal sederhana lainnya di rumah ini bisa membuatnya mendapat manfaat yang besar. Sepanjang hidupku, aku terus mengikuti yang kuat, berharap mendapatkan sesuatu sebagai balasannya. Tapi aku tidak pernah berpikir untuk menguasai dunia hanya dengan mengandalkan skill unikku, karena itu tampak sangat mustahil. Namun sekarang, semua sudah berbeda, selama aku mendapatkan Leping, aku yakin aku bisa menguasai seluruh dunia. Karena pemikirannya itu, dia sekarang hanya mempunyai satu tujuan, yaitu mendapatkan Leping, dan untuk tujuannya itu, dia berpikir dirinya harus melepaskan masa lalunya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak dari kamar mandi, meminta Leping untuk mengambilkan pakaiannya. Mendengar teriakannya itu, Leping terkejut, tapi karena Leping sedang fokus menonton TV bersama Elizabeth, Leping tidak mendengar apa yang baru saja Ruth Bader teriakan. Oleh karena itu, Leping hanya menanyakan apa Ruth Bader baru saja memanggilnya. Dikarenakan hal tersebut, Ruth Bader segera keluar dari kamar mandi, dan hanya memakai handuk kecil milik Leping. Leping terkejut, karena dia menyadari handuk yang Ruth Bader pakai adalah handuknya. Namun tiba-tiba saja, Ruth Bader duduk dengan santai di antara Leping dan Elizabeth, sambil mengatakan, dia tidak punya pilihan lain selain memakai handuknya Leping, karena pakaiannya Elizabeth terlalu ketat dan tidak cocok untuknya. Pada saat itu, Ruth Bader terus menempelkan dadanya di lengannya Leping, sambil mengatakan, dia ingin menonton bersama Leping. Leping yang tampak gugup, dengan tenang berdiri, kemudian mengatakan, dia akan membantu Ruth Bader mencarikan pakaian yang pantas untuknya. Di waktu itu, Elizabeth yang sedang duduk, sempat menatap tajam ke arah Ruth Bader. Namun dia tidak berkata apa-apa dan hanya terus memakan cemilannya. Ruth Bader yang sedang memperhatikan Leping pergi, mengungkapkan, tidak masalah Leping kabur lagi, karena dirinya masih mempunyai banyak kesempatan. Namun tiba-tiba saja, Elizabeth mencengkeram mulutnya dengan sihirnya. Setelah itu, Elizabeth berdiri di hadapannya, lalu mengatakan, awalnya dia berencana untuk diam dan tidak melakukan apa-apa, karena dia hanya menganggap Ruth Bader sebagai bawahan kecil. Namun karena dia sempat teringat tentang seseorang, dia berubah pikiran. Aku punya seorang teman, karena kau berasal dari Serikat Kegelapan, kau pasti memiliki informasi tentangnya kan? Tanya Elizabeth pada Ruth Bader yang sudah sangat ketakutan. Kemudian, Elizabeth mendekatkan tubuhnya lebih dekat pada Ruth Bader, menyuruhnya untuk tidak khawatir, sebab dirinya tidak bermaksud membunuhnya, dan selama Ruth Bader mau bekerja sama, Elizabeth mengungkapkan ini semua akan segera berakhir. Dalam keadaan seperti itu, Ruth Bader sempat berpikir, untuk mendapatkan Leping, dirinya tidak bisa mengakui kekalahannya, meskipun lawannya adalah Sang Ratu Iblis Elizabeth. Oleh karena itu, dia berniat menggunakan skill uniknya untuk menjebak Elizabeth dalam ilusinya. Namun setelah Ruth Bader mengaktifkan skill uniknya, ilusi yang diciptakan oleh skillnya itu malah membuat pikirannya dipindahkan ke dalam sebuah penjara, di mana di dalam penjara itu dia sedang terikat, dan dikelilingi oleh berbagai alat penyiksaan. Hal itu jelas membuatnya terkejut, namun seketika saja, pintu besi yang ada di hadapannya terbuka. Oleh karena itu, dia semakin terkejut, karena ternyata, seseorang yang membuka pintu tersebut adalah Elizabeth yang sedang mengenakan pakaian penjaga penjara sambil memegang cambuk. Kepanikan memenuhi mata Ruth Bader, dan dia bertanya-tanya apa yang terjadi, karena seharusnya Elizabeth yang menjadi korban dalam ilusinya ini. Pada saat itu,
Elizabeth segera menjelaskan padanya, dirinya memang sengaja masuk ke dalam ilusinya, tapi pada saat yang sama, dirinya juga menyeret Ruth Bader ke dalamnya, atau dengan maksud lain, Elizabeth mencoba mengendalikan ilusinya. Mendengar perkataannya, Ruth Bader menggertakkan giginya. Karena dia sudah sangat frustrasi, dia mencoba memperingati Elizabeth. Apa Elizabeth tidak takut Leping akan melihat apa yang sedang dia lakukan kepadanya? Dikarenakan peringatannya itu, Elizabeth menjelaskan kepadanya, dia sudah melakukan beberapa penyesuaian pada ilusi ini, di mana 1 jam di dalam ilusi ini sama seperti 10 detik di luar. Dan setelah ilusi ini berakhir, Ruth Bader akan melupakan semuanya dan tidak akan mempengaruhinya di dunia nyata. Penjelasan Elizabeth membuat Ruth Bader kembali mendapatkan ketenangannya. Oleh karena itu, dia memperingati Elizabeth. Jika Elizabeth melakukan semua ini hanya untuk mengancamnya meninggalkan Leping, itu tidak mungkin. Pada saat itu, Ruth Bader juga berpikir, dibandingkan dengan keuntungan yang sudah dia dapatkan pada Leping, ancaman Elizabeth tidak ada apa-apanya. Karena meskipun Elizabeth berniat membunuhnya, dia yakin Leping akan menemukan sebuah cara untuk membangkitkannya. Sebelum Ruth Bader kembali mengatakan sesuatu, Elizabeth tiba-tiba langsung mencambuknya dengan sangat keras. Dan pada saat itu, Elizabeth mengungkapkan, Ruth Bader terlalu banyak berpikir, karena sebenarnya, dia melakukan semua ini hanya untuk mengetahui keberadaan Emilia, naga emas yang pernah dia perintahkan untuk memusnahkan Serikat Kegelapan. Setelah itu, Elizabeth terus-menerus mencambuknya, sambil terus-menerus menanyakan tentang Emilia, dan menuduhnya bahwa dialah yang sudah menangkap Emilia. Ruth Bader yang terus berteriak kesakitan, mengungkapkan dia tidak mengetahui apa-apa. Namun, Elizabeth hanya mengabaikan perkataannya, dan terus mencambuknya. Setelah beberapa saat, terlihat Ruth Bader yang benar-benar sudah sangat frustasi, sambil terus mengatakan, dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Elizabeth yang sedang memperhatikannya terus mengatakan hal itu, berpikir kalau Ruth Bader benar-benar tidak mengetahui apa-apa tentang Emilia. Namun baginya, itu tidak masalah, karena saat dia terus menyiksa Ruth Bader, dia selalu merasa puas seperti dia sedang balas dendam. Dikarenakan hal tersebut, Elizabeth mengira, dia merasa puas menyiksa Ruth Bader karena rasa cemburunya pada Leping. Kemudian, dia tiba-tiba mendengar suara Leping yang memanggilnya, lalu menanyakan, apa yang sedang dia lakukan, dan bagaimana menurut Elizabeth tentang pakaian yang dia kenakan. Ketika Elizabeth melirik ke arahnya, wajahnya seketika memerah melihat ketampanan yang dimiliki oleh Leping, dan pada saat itu, ilusi yang diciptakan oleh Ruth Bader langsung menghilang. Ternyata, apa yang Leping tanyakan barusan bukanlah bagaimana menurut Elizabeth tentang pakaian yang dia kenakan, melainkan Leping menanyakan, bagaimana menurut Elizabeth tentang pakaian yang sudah dia siapkan untuk Ruth Bader. Hal itu membuat Elizabeth merasa malu, oleh karena itu, dia langsung lari ke dalam kamarnya. Leping yang sedang memperhatikannya, terkejut dengan tingkah lakunya, dan bertanya-tanya kenapa Elizabeth menjadi seperti itu. Pada saat itu, terlihat Ruth Bader yang sedang mengalami gangguan mental, sambil terus-menerus meminta Elizabeth untuk melepaskan dirinya. Melihat hal tersebut, Leping kembali terkejut, dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi kepadanya. Beberapa saat kemudian, terlihat Ruth Bader yang sedang berbaring di tempat tidurnya sambil terus merasa ketakutan. Meskipun dia tidak dapat mengingat dengan tepat apa yang telah terjadi kepadanya, rasa takut yang luar biasa terus menghantuinya. Untuk menghilangkan rasa takutnya, dia mencoba memfokuskan kembali pikirannya, sambil berpikir, dia telah mencapai level Demon King bintang 4, di mana di dunia luar dia setara dengan kekuatan milik Serikat Kegelapan dan kekuatan milik Guild Sword Saint. Oleh karena itu, dia bertanya-tanya, kenapa di rumah ini dia merasa seperti semut yang sedang dipermainkan oleh anak kecil. Kemudian, dia mencoba untuk bangkit, sambil berpikir, dia tidak bisa menyerah seperti ini. Namun tiba-tiba saja, dia mendengar suara dari luar jendela. Ketika dia melirik ke arah jendela, tubuhnya seketika membeku, karena dia melihat, ada sosok yang tampak seperti Elizabeth sedang memperhatikannya. Sesuai dugaan, orang itu adalah Elizabeth, dan saat itu, ekspresi Elizabeth terlihat tenang, dan dia hanya memberikan sebuah isyarat pada Ruth Bader, bahwa dirinya akan selalu mengawasi Ruth Bader. Hal itu membuat Ruth Bader kembali ketakutan, sehingga dia pun dengan cepat langsung menyembunyikan keberadaannya di balik selimut. Setelah itu, Elizabeth tersenyum pada dirinya sendiri, sebab Ruth Bader tidak tidur di kamarnya Leping. Dasar Leping Bau, kau masih ingat janjimu padaku, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh tidur di tempat tidurmu? Guman Elizabeth sambil terus tersenyum.
Pada saat itu, Elizabeth juga berpikir, Leping sebenarnya membawa Ruth Bader ke sini hanya untuk menyeret Ruth Bader masuk ke dalam rencananya Leping. Rencana untuk memaksa dirinya sebagai Ratu Iblis mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Leping. Dan Elizabeth juga berpikir, meskipun Leping adalah seorang creator, Leping tidak dapat mengontrol emosinya. Oleh karena itu, setelah membawa Ruth Bader pergi besok, Elizabeth bertekad untuk kembali bersaing dengan Leping, karena dia mengira dirinya masih memiliki kesempatan untuk mengalahkan Leping. Keesokan paginya, terlihat Leping yang baru saja bangun dengan perasaan segar, segera bergegas pergi menuju ke kamar mandi. Dalam perjalanan, dia terkejut melihat Ruth Bader melakukan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, dia segera memintanya untuk bangun, sambil menjelaskan, dia mempunyai mesin penyedot debu untuk membersihkan lantai. Pada saat yang sama, Leping juga bertanya pada Elizabeth, kenapa Elizabeth tidak menghentikan Ruth Bader padahal Ruth Bader adalah tamu. Mendengar perkataannya, Elizabeth merasa jengkel, lalu mengungkapkan, dia tidak memaksa Ruth Bader melakukannya. Karena rasa takutnya kepada Elizabeth, Ruth Bader segera menjelaskan pada Leping, Elizabeth tidak menyuruhnya, tetapi dirinya membuat lantai kotor kemarin, jadi dia berpikir dirinya harus melakukan ini. Mendengar penjelasannya, Leping menghela nafasnya, kemudian segera membantunya berdiri. Elizabeth yang sedang memperhatikan itu, jelas marah, oleh karena itu, dia segera berdiri mendorong Ruth Bader. Kemudian, dia tiba-tiba menarik kain pel yang ada di tangannya Leping, sambil mengatakan, dirinya akan mengepel lantai sendiri, jika Leping merasa tertekan melihat tamu membersihkan lantai. Tak ingin Elizabeth melakukan hal tersebut, Leping langsung menahan kain pel tersebut dengan erat. Karena hal tersebut, Elizabeth menanyakan apa alasannya. Tiba-tiba, Leping menunjukkan ekspresi serius, kemudian menjawab pertanyaan Elizabeth dengan singkat. Alasannya karena aturan. Pada saat yang sama, Leping juga meminta Elizabeth untuk melepaskan kain pel tersebut. Jawaban Leping barusan langsung membuat Elizabeth melepaskan kain pel tersebut. Setelah itu, Leping segera pergi, sambil mengatakan, dia akan pergi mandi dulu. Pada saat itu, Leping sempat berhenti sejenak, dan bergumam dalam hatinya. Kau pikir aku tidak memperhatikanmu Elizabeth? Kau meminum kurma merah dan teh wolfberry yang aku seduh di dalam panci untukmu pagi-pagi sekali. Itu berarti efek aturannya belum bereaksi. Kau ingin mengepel lantai mungkin karena suasana hatimu yang selalu berubah. Karena kau sedang datang bulan, jadi bagaimana bisa aku membiarkanmu melakukannya? Karena itu bisa menyakiti dirimu karena efek aturan meminum kurma merah dan teh wolfberry tadi pagi belum bereaksi. Setelah Leping pergi, Ruth Bader melirik ke arah Elizabeth sambil mengatakan sesuatu. Namun Elizabeth hanya mengabaikan perkataannya, dan mengingatkannya bahwa dia harus pergi hari ini. Jika tidak, dirinya akan langsung memusnahkannya di tempat dia berdiri. Perkataan Elizabeth membuat seluruh tubuhnya Ruth Bader bergemetar. Oleh karena itu, dia dengan cepat meminta maaf pada Elizabeth. Singkat cerita, terlihat Leping yang baru memasak mie untuk mereka. Setelah Leping menyajikannya di atas meja, Ruth Bader sempat bertanya pada Elizabeth, apa dirinya boleh memakan bagiannya. Elizabeth menatapnya dengan jengkel, lalu menyuruhnya untuk makan dengan cepat agar dia bisa segera pergi. Perkataan Elizabeth membuat Ruth Bader sedikit bergemetar. Namun dia tanpa pikir panjang langsung menyantap bagiannya. Pada saat itu, dia bergumam, bahwa makanan itu tidak akan banyak membantunya yang berada di level Demon King bintang 4. Oleh karena itu, dia merasa tidak beruntung karena makanan itu adalah hadiah terakhir yang Leping berikan. Leping yang sedang memperhatikannya, menanyakan apa dia benar-benar akan segera pergi. Sebelum Ruth Bader menjawab pertanyaan Leping, Elizabeth tiba-tiba menyelanya, dengan mengatakan, setelah Ruth Bader menghabiskan makanannya, dirinya akan menggunakan sihir teleportasi untuk mengusirnya. Setelah itu, Elizabeth bertanya pada Leping, apa Leping setuju dengan keinginannya. Leping tersenyum, berpikir bahwa Elizabeth sedang bercanda. Namun sebelum Ruth Bader benar-benar pergi, Leping memberitahu Elizabeth bahwa dirinya berencana menghubungi Evo dan Cici terlebih dahulu untuk meminta bantuan mereka menjaga Ruth Bader, karena menurut Leping, Ruth Bader sedang ditargetkan oleh Serikat Kegelapan saat ini. Mendengar nama-nama itu, Ruth Bader cukup terkejut, tapi sebelum dia menanyakan sesuatu, Elizabeth langsung menyuruhnya untuk melanjutkan memakan makanannya. Kemudian, Elizabeth mengungkapkan bahwa Ruth Bader sudah memutuskan kemana dia akan pergi. Mendengar perkataannya, Ruth Bader dengan enggan mengangguk,
sambil melanjutkan memakan makanannya. Namun saat itu, dia merasa sangat sial, karena Elizabeth terus menghalangi dirinya untuk tetap tinggal di sini. Ketika sedang mengunyah makanannya secara perlahan, Ruth Bader sempat teringat tentang nama-nama yang disebutkan oleh Leping sebelumnya. Oleh karena itu, dia menyadari bahwa ada orang lain yang pernah ke sini sebelum dirinya, dan dia yakin kemunculan guild kartu dan hal-hal yang telah terjadi di luar ada hubungannya dengan tempat ini. Setelah beberapa saat, Elizabeth tiba-tiba merasa kesal, karena Ruth Bader terus mengunyah makanannya dengan berisik. Leping yang sedang memperhatikan Elizabeth segera memperingatinya bahwa dia sudah menaburi mie-nya begitu banyak cuka. Hal itu membuat Elizabeth merasa malu. Oleh karena itu, dia menanyakan apa yang Leping maksud. Leping mengabaikan pertanyaan Elizabeth dan memperingati Elizabeth bahwa menaburi makanan begitu banyak cuka akan mengubah rasa makanannya menjadi terlalu asam. Mendengar perkataan Leping, Elizabeth melirik ke arah makanannya dan menyadari dia memang sudah menuangkan terlalu banyak cuka. Namun karena sifat keras kepala yang dimiliki olehnya, Elizabeth tetap memaksakan dirinya memakan makanannya itu. Setelah Elizabeth mencicipi sesendok makanannya, Leping yang merasa penasaran, segera menanyakan apakah makanannya tersebut enak. Seluruh tubuh Elizabeth bergetar, karena rasa asam yang kuat menguasai mulutnya. Tetapi dirinya memaksakan dirinya untuk tersenyum, sambil mengatakan, makanannya memiliki rasa yang enak. Namun tanpa dia duga, rasa asam yang luar biasa itu malah mendatangkan malapetaka untuk lidahnya. Lidahnya terasa seperti terbakar oleh rasa asam, karena rasa asam dari cuka terus meningkat tak terkendali di dalam mulutnya. Saat dia mencoba menelan ludahnya, kenangan saat-saat bersama Leping mulai membanjiri pikirannya. Oleh karena itu, Elizabeth akhirnya menyadari bahwa dia dan Leping sudah melalui banyak hal. Ditakdirkan bermusuhan, hingga mengalami pertemuan yang terlambat, sampai akhirnya dari musuh menjadi teman, dan berpetualang bersama-sama. Tetapi semenjak aku mengetahui kalau kau adalah sang creator, yang tidak akan pernah aku capai, aku bertanya-tanya apa di matamu aku tidak berbeda dari yang lain. Namun kebaikanmu kepadaku begitu tulus, dan pada akhirnya, apa aku hanya punya status khusus di matamu, atau apa semua ini hanyalah angan-angan di kepalaku? Gumam Elizabeth setelah menyadari bahwa dia sudah melakukan banyak hal bersama Leping. Setelah itu, emosinya semakin tak terkendali, dan tiba-tiba saja, dia berteriak memanggil Leping sangat bodoh, dan menanyakan, apa Leping pernah menyukai dirinya, dan pada akhirnya, ceritanya pun bersambung.